Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Vilo Elektronik. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara menservis atau mengatasi sebuah masalah. Jadi di sini saya punya catok ya, dengan merek Viola Macarizo ya. Seperti ini catoknya. Nah, untuk kasusnya sendiri di sini catok ini kalau digunakan ini dia muncul error ya. Coba kita langsung cek. Saya coba colokkan. Jadi di sini nyala warna hijau warna biru ya. Di sini ada lampu warna biru nyala. Kemudian kita tekan tombol on ya yang ada di atas ini. Dan di sini mau nyala. Nah, di sini langsung error ya. Di sini muncul error seperti ini, langsung muncul error. Tapi di sini agak hangat ya. Agak hangat tapi tidak bisa digunakan. Jadi ditekan-tekan tombol ini dimatikan, dia tetap tidak mau ya. Nah, jadi dimatikan ataupun ditekan-tekan di menunya sini, di antara 4 tombol sini, di sini tetap muncul error. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Oke, sama-sama kita bongkar dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, saya matikan dulu, saya cabut. Oke, untuk cara pertama ya. Cara pertama kita pakai pisau aja. Jadi di sini kita bongkar 1, 2 ini kita congkel dengan menggunakan pisau. Kita congkel seperti ini. Untuk dalamnya sendiri seperti ini ya, di sini. Kemudian di sini ada bautnya. Akan saya bongkar dulu. Seperti ini ya. Kemudian untuk putih-putihnya ini kita tekan ke bawah dengan menggunakan obeng. Kita cabut. Caranya seperti itu. Kemudian kita lepas. Jangan lupa di sini ada per ya. Jangan sampai hilang untuk pernya. Oke, caranya seperti ini. Kemudian kita akan bongkar salah satu sisinya dulu. Kenapa dia bisa error ya? Kita akan bongkar dulu. Di sini ada 3 baut ya, 1, 2, 3. Kita akan lepas dulu. Oke, caranya seperti ini, kita buka. Kemudian kita akan cek di sini
Kalau kita lihat untuk komponennya sendiri di sini tidak ada yang cacat ya, sepertinya tidak ada yang cacat. Kita akan bongkar dulu elemennya. Oke, di sini kita cek masalah sambungannya ya. Sambungan kabelnya kita cek, sepertinya aman. Kemudian untuk yang di sisi satunya kita akan lepas juga. Sudah terlepas, kemudian akan kita lepas. Seperti ini ya. Kita lepas di sini. Nah, di sini ada kabel yang putus ya. Kalau teman-teman lihat, ada kabel yang putus. Nah, ini ya, bisa teman-teman lihat. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sisi sebelah yang ada tombolnya tadi, yang ada tombol ini ya, yang ada tombolnya menu. Nah, di sini kabel terlepas ya, kabel terlepas seperti ini, kabel terlepas. Nah, kemudian untuk caranya sendiri akan kita bongkar dulu di sininya ya. Nah, kita bongkar dulu caranya. Di sini ada lock ya, ada penguncinya di sini sama di sini, akan kita lepas dulu. Caranya seperti ini, jangan sampai hilang. Yang satunya kita lepas juga. Oke, caranya seperti ini ya. Kita lepas seperti ini locknya ya, jadi di dalamnya sini. Kemudian setelah ini kita geser ke bawah ya, kita tarik. Oke, seperti ini. Jadi di sini, di dalam sini ada elemen ya. Di sini ini elemen ini yang ada plastiknya dua ini, atau pemanasnya ya, akan kita coba dulu. Kita lepas elemennya ya, kita lepas dari dudukannya. Jadi untuk elemennya sendiri seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita akan tes dulu dengan menggunakan multi, apakah masih tersambung atau ini elemennya putus. Kita akan tes di sini, bisa teman-teman lihat, kita pakai kali 10. Oke,
kita pakai kali 10, kita tes coba dulu ke jarum gerak normal ya. Kemudian kita tes di dua kaki yang ada di sini. Satu, dua. Satu, dua. Oke. Jarum mau bergerak ya, bisa teman-teman lihat. Artinya elemen aman, tidak ada putus sama sekali. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita akan solder dulu ya. Akan solder dulu di bagian elemennya sini. Di bagian elemen sini, jadi kabel yang terlepas tadi kita hubungkan ke sini. Jadi kenapa ini bisa lepas? Karena posisi elemennya ini panasnya mencapai 230 derajat Celcius ya. Jadi ini sangat panas sekali. Maka dari itu ini bisa lepas ya, bisa terlepas dari solderannya ya. Makanya kita solder dulu. Waalaikumsalam. Jam kerjanya jam 14 ya. Aku sininya sebelum jam 2. Oke, jadi di sini sudah saya solder ya. Oke, kita akan tes dulu. Saya tes dulu di sini untuk uji coba apakah dia masih error atau enggak. Oh, di sini tempatnya, di sini. Jadi ini nanti teman-teman bisa belikan lem, cuma saya belum punya ya, nanti akan saya beli dulu. Jadi setelah sudah kita solder seperti ini, sudah terhubung seperti ini ya, ini nanti di atasnya kita blok dengan lem yang biasanya buat servis HP ya, lem anti panas. Jadi apabila di sini nanti elemennya panas, si kabelnya ini agar tidak meleleh ya, atau tidak terlepas lagi. Oke, sekarang akan kita coba. Akan kita coba di sini. Akan saya colokkan. Di sini sudah nyala untuk lampunya. Kemudian kita tekan tombol power yang paling atas di sini. Di sini derajatnya sudah menyala ya.
Oke, setelah di sini menunjukkan angka 180 derajat, nah sudah tidak muncul error lagi ya, sudah tidak muncul error. Kemudian coba kita setting di 120, kita kurangi atau kita tambah. Di 120. Jadi di sini elemennya sudah panas sekali. Dan di sini apabila kita setting kita di 120 yang tadinya 180, maka nilainya ini akan turun ke bawah sampai menunjukkan angka 120 derajat Celcius. Oke, nilainya akan turun terus. Dan untuk kode errornya sendiri di sini sudah tidak ada ya. Yang tadinya kita colok dia langsung muncul ERR ya, atau error. Dan di sini sudah kita coba beberapa menit dan hasilnya ternyata sudah tidak error lagi. Oke, tinggal kita rapikan dan kita belikan lem anti panas. Oke, jadi untuk kesimpulannya sendiri yaitu untuk catokan ini yaitu terjadi ada kabel yang lepas ya, karena lemnya mungkin sudah hilang di sini. Maka dari itu pada intinya setelah kita sambung dengan solder, jangan lupa hasil sambungannya itu kita kasih lem anti panas ya, agar tidak lepas. Jadi kalau dia terlepas pasti akan muncul error lagi. Nah, di sini sudah menunjukkan angka 120 dan tidak ada errornya sama sekali ya. Artinya di sini catok sudah normal kembali. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ilmu dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa buat yang suka dengan video ini silahkan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Apabila teman-teman mempunyai kendala lain atau masalah lain, silahkan komen di bawah kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.